Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat video seorang ulama, ya katanya ulama di Pleret itu melarang habaib atau cucunya Rasulullah berdakwah karena menakut-nakuti pribumi. Jadi saya miris sekali statement seorang ulama ini yang ngakunya ulama ya. Kalau menurut saya itu ulamanya bisa gugur. Karena statement dia saja sudah bisa gugur. Batal ulamanya. Kalau menurut saya, kalaupun dia ulama. Karena dia terang-terangan antipati dan tendensius terhadap kegiatan para habaib yang benar-benar notabene-nya cucu Rasulullah SAW. Dia menjalankan agama yang diajarkan oleh kakek moyangnya para habaib, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW, pembawa agama Islam di muka bumi ini. Tetapi cucunya kok dilarang gitu loh. Dia menjalankan Islam yang notabene-nya adalah ajaran Nabi Allah Muhammad SAW, tapi kok cucunya dilarang untuk berdakwah. Jadi ini seorang ulama yang tidak bijak menurut saya. Dengan statement-statement nyelenehnya yang konyol, ini bisa gagal ulamanya. Ulama dari Pleret katanya, yang ngaku-ngaku ulama. Ini bisa batal ulamanya hanya karena hal yang nyeleneh seperti ini. Sebenarnya kalau dia mengucapkan oknum saja, oknum misalnya, kita bisa mengamini. Kita bisa mengamini dan bisa membenarkan. Karena memang jujur, ada juga beberapa yang ngaku habaib ya. Kalau ceramah itu memang sedikit memprovokasi gitu. Sedikit memprovokasi keadaan kalau menurut orang-orang yang tidak suka gitu. Tetapi kan kalau kita melihat dari sejarah literasi berdirinya Islam di muka bumi ini, itu akan muncul para pendekar-pendekar Islam yang akan menyebalkan hati orang-orang munafikun dan kafirun gitu loh. Karena kehadiran kemunculan para syuhada, pembawa agama Islam ya, para syahid, para habaib khususnya ya, ini akan muncul apabila banyaknya orang munafik di muka bumi ini, banyaknya orang kafir yang membenci orang Islam. Itu udah sejarahnya dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW ya, bahkan dari zamannya Islam pertama kali tahun 600-an dibawa oleh Syed Mahmud di Sumatera sana ke Nusantara ini. Itu juga munculnya Islam itu untuk memperbaiki akhlak dan akan membuat orang-orang munafikun, orang-orang kafirun tidak berkenan dengan munculnya Islam. Dari zaman dulu, dari zaman Islam pertama ada dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW ya, saat menasihati Kaisar Khusro dan Kaisar Herculius. Kaisar Kisro dan Kaisar Herculius ini tidak berkenan dengan adanya Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, ulama ini apakah ingin mengikuti jejaknya Kaisar Kisro, penyembah matahari, atau Kaisar Herculius yang anti terhadap Nabi Allah Muhammad SAW? Padahal di dalam kitabnya sendiri ada menyebutkan akan muncul Nabi Muhammad SAW yang akan membawa kebenaran dan memperbaiki akhlak. Artinya, apakah mau seperti itu? Menjadi orang munafikun dan kafirun. Cerita-cerita seperti ini kan sepertinya udah banyak ya kita baca, apalagi ulama ya. Sering banget membaca kisah-kisah seperti ini. Kenapa harus diulangi lagi? Artinya di posisi mana Anda berdiri? Di posisi Rasulullah SAW kah? Di bawah panji Rasulullah SAW? Atau Anda di bawah panji-panji orang-orang munafikun atau kafirun? Orang kafirun yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya agama, tidak mengakui adanya hari akhir, itu yang dituangkan dalam surat Al-Baqarah. Yaitu orang-orang yang menganut paham komunisme, Marxisme dan Leninisme, itu orang kafirun. Itu yang tidak percaya sama Tuhan. Udah jelas di dalam beberapa riwayat hadis
dijelaskan tentang kecintaan kita, wajib kecintaan kita kepada Rasulullah dan generasinya, para habaib dan pengikut-pengikutnya. Gitu. Pengikutnya aja yang diridhoi oleh Allah SWT, diridhoi oleh Rasulullah SAW, ya. Pengikutnya saya diwajibkan kepada kita untuk mencintainya. Sahabat-sahabatnya diwajibkan untuk mencintainya kita ini, penganut agama Islam. Apalagi cucunya langsung. Gitu. Jadi janganlah. Saya tidak menempatkan diri saya sebagai cucunya Rasulullah ya, walaupun saya terahnya jelas dari Mekah Al-Mukarram. Ya. Jadi apakah cucu Rasulullah itu seperti apa itu sudah ada garisannya. Tidak perlu Anda yang menjustifikasi. Bapak Ustadz yang dari Pleret, nggak perlu ya Pak Ustadz. Gitu. Jadi karena para habaib-habaib ini juga masih banyak yang bagus-bagus. Kalau sebut oknum aja, jangan memukul rata. Kalau memukul rata nanti kenanya ke saya juga gitu loh. Gitu. Karena saya juga ada terah dari sana. Ya, jangan menghina yang berlebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa.